Bab 2038. Bekerja sama dengannya. Bahkan meski dia gagal, Grey-Z yang membayar harganya, bukan dirinya sendiri. Selama dia masih menjadi master sekte, dia secara alami dapat menjamin bahwa sekte Gunung Hijau akan mempertahankan segalanya sekarang sampai dia akhirnya jatuh. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Tanya Hanzo. Bekerja sama dengannya. Apa alasannya? Hanzo tersenyum seperti rubah tua. Arya Yuga langsung mengangkat matanya, mengambil cangkir di atas meja dan melemparkannya. Kamu tidak memikirkannya sendiri. Kenapa kamu harus bertanya padaku? Hanzo gesit, menangkap cangkir itu, dengan hati-hati meletakkannya, dan tersenyum. Tidak apa-apa, kalau begitu, aku akan memikirkannya. Setelah selesai berbicara, dia dengan hormat dan pergi. Jangan memprovokasi Arya Yuga, yang masih sedikit temperamental saat ini. Grey-Z benar-benar luar biasa. Orang-orang dengan temperamen seperti Arya Yuga tidak pernah marah selama bertahun-tahun, dan Grey-Z hanya mengobrol dengannya beberapa patah kata dan membuat Arya Yuga seperti ini. Tidak peduli bagaimana perasaannya, dia ingin tertawa begitu banyak saat memikirkannya. Satu hal menjatuhkan satu hal. Grey-Z berjalan keluar dari rumah Master Sekte. Lilia Yuga sedang menunggu di luar. Melihat Grey-Z keluar, dia bergegas. Sudah jelas. Dia tersipu, dia tidak berani menatap Grey-Z, menundukkan kepalanya, suaranya sangat lembut. Kita berdua, mengapa? Bagaimana menurutmu? Grey-Z meregangkan bahunya. Dia mengeluarkan jarinya dan menjentikkan ke dahi Lilia Yuga. Aduh. Lilia Yuga buru-buru menutupi dahinya. Apa maksudmu? Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Grey-Z berkata. Aku punya istri, jadi aku tidak akan menikahimu. Lilia Yuga tertegun, matanya tiba-tiba merah, dan dia bersenandung. Anda berpikir tentang hal itu, ingin menikah denganku, berani Anda untuk memiliki angan-angan ini, memiliki pikiran tentang saya. Siapa yang sebenarnya bermimpi, siapa yang ingin menikah denganmu? Kamulah yang merindukanku. Kita tidak akrab sama sekali, bisakah aku benar-benar merindukanmu? Dia berbicara dengan sangat cepat, seolah-olah dia menyembunyikan beberapa emosi, dengan sengaja berpura-pura galak. Aku memperingatkanmu, jangan memikirkanku. Yah, tidak, jangan khawatir. Grey-Z berkata ringan. Sepertinya ada suara sesuatu yang pecah. Lilia Yuga tiba-tiba merasa kosong untuk sementara waktu, tetapi masih ada senyum di wajahnya, tetapi agak kaku. Dia mengulurkan tangan, bersandar di bahu Grey-Z, berpura-pura tenang. Saya pikir kita masih berteman baik. Katakan saja padaku, aku akan melindungimu, nanti di pegunungan ini, tidak ada yang berani menggertakmu. Ini tidak cukup, oke. Menjadi saudara, makan daging dan minum bersama, saya juga senang memanggil Anda guru. Jika kamu sudah berbicara, bisakah aku mengelak? Kedua orang itu berjalan, Lilia Yuga berkata, tidak pernah berhenti, apalagi membiarkan Grey-Z menyisipkan kata. Kembali ke halaman, Lilia Yuga menyambutnya, berbalik dan berjalan cepat kembali ke kamarnya, membanting pintu hingga tertutup. Dia duduk di depan cermin rias, melihat dirinya di cermin, matanya semakin merah dan merah. Menjadi saudara, menjadi teman, makan daging dan minum bersama, sepertinya cukup bagus. Lagi pula, semua orang pada awalnya tidak terbiasa, dan bisa sampai di sini sudah ditakdirkan, bukan? Orang seperti apa dia? Lilia Yuga menggigit bibirnya, suaranya bergetar, tetapi dengan cepat menyesuaikan. Aku punya kesempatan, aku pasti bertemu. Pada saat itu, berita tersebut telah dirilis oleh Hanzo. Grey-Z adalah pilihan yang tepat untuk nona muda ketiga, dan bahkan orang yang paling penting bagi Arya Yuga.
Bahkan ada rumor bahwa Grey Z akan dikultivasikan di masa depan dan Sekte Gunung Hijau akan diserahkan kepada Grey Z. Begitu berita itu keluar, seluruh Sekte Gunung Hijau tiba-tiba mendidih. Tidak hanya para murid, mereka semua terkejut, dan para tetua tidak menyangka bahwa Arya Yuga akan memiliki keputusan seperti itu. Bahkan kedua putra Arya Yuga tidak yakin dan langsung bergegas ke kediaman Arya Yuga, ingin bertanya lebih banyak. Bab 2039. Aku tahu apa yang kalian pikirkan. Ayah, siapa anak itu? Apa itu sepadan? Bahkan meski Lilia Yuga bukan putri kandungmu, kamu tidak dapat menggunakannya seperti ini. Dorong dia ke tangan orang asing. Bisakah kamu melakukan ini? Di ruang kerja, terjadi pertengkaran sengit. Sambil duduk di sana, Arya Yuga dengan tenang minum teh, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali apa yang dikatakan dua putra di depannya. Dia tahu bahwa mereka tidak benar-benar memikirkan Lilia Yuga, tetapi merasa bahwa kepentingan mereka sendiri telah hilang. Ayah, Sekte Gunung Hijau tidak bisa diserahkan kepada orang luar. Putra tertua, Andre Yuga tidak bisa menahan ketika melihat Arya Yuga terdiam. Bagaimana pendapat para tetua? Bagaimana dengan para murid? Ya, ayah, kakak tertua benar. Pondasi Gunung Hijau berdiri selama ratusan tahun tidak dapat dihancurkan di tangan orang asing. Keduanya cemas dan marah, tetapi di depan Arya Yuga, mereka hanya bisa menekan amarah mereka, dan tidak berani berbuat terlalu jauh. Arya Yuga masih tidak bereaksi, tapi dia menatap keduanya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Artinya jelas, dua orang tidak dapat campur tangan dalam masalah ini, tidak peduli apa yang mereka katakan, itu tidak berguna. Ayah. Dengan plop, mereka berdua saling memandang dan langsung berlutut. Kamu tidak boleh membuat keputusan dengan mudah pada peristiwa besar seperti itu. Ini tentang fondasi Sekte Gunung Hijau yang berusia seabad. Kamu harus berhati-hati. Andre Yuga dan Arthur Yuga berkata dengan suara serak. Apakah menurutmu aku akan ceroboh? Arya Yuga meletakkan cangkir teh dan menatap keduanya. Atau apakah menurutmu, kalian berdua mampu mempertimbangkan hal-hal yang lebih komprehensif daripada aku? Nada suaranya berangsur-angsur mendingin, dan tiba-tiba dia menamparkan meja dengan keras, menyebabkan Andre Yuga dan Arthur Yuga ketakutan di hati mereka. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kalian pikirkan. Arya Yuga berteriak, kalian hanya memikirkan kepentingan kalian sendiri, kalian pikir aku benar-benar tidak tahu. Kalian berdua jarang bertingkah seperti saudara, selalu bertengkar, tapi begitu cocok untuk datang kepadaku mengatakan ini. Yang ingin aku lihat adalah kalian bekerja sama untuk membangun Sekte Gunung Hijau. Wajahnya sedikit kecewa. Selama bertahun-tahun, pikiran kedua putranya hanya berjuang untuk kekuasaan. Semua berebut masa depan masing-masing, di mana kalian bisa terlihat seperti sepasang saudara. Bahkan, mereka telah menatap posisi dirinya sendiri untuk waktu yang lama, dan kemudian setelah dia mundur, akan menyerahkan posisi itu kepada mereka. Tapi di mana mereka memiliki kualifikasi ini sekarang? Andre Yuga tidak berani berbicara. Aku punya pengaturanku sendiri, aku tidak butuh kalian untuk mengingatkanku. Arya Yuga berkata sambil mendengus. Jika kamu cukup baik dan dapat menangani tanggung jawab yang berat, mengapa aku melakukan ini? Kalian semua dengarkan aku. Jika kalian mau, kalian harus berjuang sendiri, mengerti? Ya. Andre Yuga mengangguk. Melihat Arya Yuga menjadi marah, keduanya tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Bahkan meski mereka tidak berdamai, tidak peduli seberapa marah, tidak peduli seberapa tidak yakinnya, apa yang dapat mereka lakukan. Master Sekte saat ini masih Arya Yuga, bukan keduanya. Ketika kedua orang itu keluar dari ruang kerja,
Ekspresi mereka segera berubah, saling memandang seperti orang asing. Saya hanya menebak, anak itu hanya alat ayah. Arthur juga berkata. Sekarang sepertinya itu benar. Itu adalah alat yang digunakan ayah untuk menguji kita berdua. Adapun siapa yang akan meneruskan posisi Master Sekte di masa depan, saudara, mari kita tunjukkan kemampuan kita sendiri. Andre juga menyipitkan matanya, tidak bicara, hanya berbalik dan pergi. Dilihat dari reaksi Arya Yuga, posisi Master Sekte di masa depan pasti salah satu dari mereka, karena mereka adalah anak laki-laki. Dan Grey Z ini, hanya menantu dari pintu ke pintu. Apalagi Putri Lilia Yuga, bukanlah anak kandung biologis, status apa yang dimiliki menantu dari pintu ke pintu ini.